Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Tuhan kita yang luar biasa, sehingga masih mempercayakan kesempatan waktu yang baik bagi kita sore hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala serta seluruh sidang jemaat Tuhan kembali mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu, sore kita akan menyambung khotbah saya yang minggu lalu mengenai persembahan. Kemarin saya review sedikit bahwa kita harus sadar dulu, buang mindset jauh-jauh bahwa persembahan itu bukan hanya selalu uang. Kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang hidup, waktu, tenaga, ide, pikiran kita, karunia kita, talenta kita, bakat, dan lain-lain yang kita miliki kepada Tuhan. Lalu yang kedua, persembahan juga tidak selalu berbicara mengenai nominal. Yang besar belum tentu bagus, yang sedikit juga belum tentu jelek. Itu tergantung bagaimana cara kita memberi kepada Tuhan. Nah, yang ketiga juga saya bahas, Bapak Ibu, kita perlu memberikan persembahan yang terbaik karena Tuhan itu memperhatikan setiap kita ketika memberikan persembahan. Dia melihat secara detail sampai kedalaman hati kita. Saat kita mau beri, sedang beri, sampai sudah beri, Tuhan itu selalu melihat dan Dia nggak bisa dibohongi. Nah, masuk pada poin yang keempat, Bapak Ibu, kita akan melihat dari sisi Tuhan. Bagaimana sih Tuhan itu melihat persembahan kita sebagai umatnya? Saya kasih poin, yaitu Tuhan menuntut persembahan yang terbaik. Ini lebih detail lagi daripada yang kemarin, Bapak Ibu. Mengenai persembahan yang terbaik, di dalam perjanjian lama itu kita bisa temukan dan bisa menyimpulkan bahwa ketika Tuhan itu menyuruh bangsa Israel untuk mengorbankan sesuatu, Tuhan selalu memiliki syarat yang cukup banyak. Bapak Ibu bisa baca di dalam Imamat, Bilangan, Yeskiel. Di situ akan diatur bagaimana cara kita mempersembahkan dengan baik. Ada satu kisah, Bapak Ibu, Yeskiel 44 ayat 30 mengenai persembahan yang terbaik. Tuhan itu bilang, dan yang terbaik dari buah sulung apapun, segala persembahan khusus dari apapun, segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Amsal 39 ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi ketika seseorang itu memberikan persembahan yang terbaik, yang pertama, baik di Yeskiel maupun Amsal, endingnya enak, Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan berkat kepada rumah-rumah kita, dan Tuhan juga akan mengisi lubung-lubung kita sampai berlimpah-limpah. Tadi ada kata yang menarik, yang pertama dan terbaik. Kalau dalam bahasa Yunani itu bisa digonta-ganti pemakaiannya, atau bisa kita sebut first fruit atau buah pertama. Nah, terbaik ini diambil dari kata feresit atau permulaan. Ini digunakan biasanya bisa dalam waktu, urutan, bahkan peringkat, di mana feresit ini menunjukkan bagian yang terbaik dan terutama pada sebuah golongan. Jadi ketika ada sebuah kelompok, sebuah golongan, dan tentunya enggak semuanya itu yang terbaik. Namanya terbaik itu adalah lebih baik dari yang baik. Sebagai contoh, kalau kita pernah sekolah, di dalam kelas itu kan banyak murid yang pintar, banyak murid yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, dari sekian banyak murid itu, si guru ini pasti memiliki seorang yang dia akan emaskan, atau dia ini nggak bisa lupa sama anak ini. Mungkin karena dia pintar, cantik, berbakat, dan semuanya. Ini adalah murid yang feresit, yang terbaik dari sebuah golongan. Lalu pertama itu bikurim, atau menunjuk kepada perayaannya bangsa Israel ketika mereka nanam bibit, dirawat lalu panen. Nah, hari pertama ketika mereka panen, dia berikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan dengan tujuan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan panen ini bagus, saya nggak gagal panen, lalu dia berikan sama Tuhan. Dari dua kata ini, saya simpulkan menjadi persembahan yang unggul, Bapak Ibu ya.
Yang tadi dia menonjol dalam kelompok, dan ketika kita mempersembahkan itu dengan rasa syukur kepada Tuhan karena telah menyediakan. Nah, selain keunggulan kata pertama tadi, berbicara mengenai keunggulan, pertama juga ternyata membicarakan mengenai prioritas yang kita lihat di dalam dunia ini. Selama kita hidup, pasti tentu ada prioritas yang kita nomor satukan, apakah itu dunia atau Tuhan. Pertama yang dimaksud Tuhan maunya kita itu ketika hidup memprioritaskan Tuhan. Jadi apa-apa Tuhan. Gampangnya Bapak Ibu ya, kita harus bisa belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kita berandai-andai kalau kita punya kelebihan yang orang lain gak punya, kita memikirkan kira-kira Tuhan ini melihat saya mempergunakan kelebihan ini suka atau enggak. Kalau kita punya uang banyak, kita punya banyak pilihan untuk buang uang ini kemana Bapak Ibu. Bisa buat investasi, disimpan, atau dikasih ke gereja. Lalu kita pikir nih, kira-kira Tuhan lebih suka mana? Saya investasi, saya kasih gereja, atau saya simpan sendiri. Sama pula dengan waktu, dengan bakat, kita pintar di mana, hebat di mana, kita pikirin lagi. Kira-kira Tuhan sukanya bagian mana? Nah, itu yang namanya memprioritaskan Tuhan. Bukan memprioritaskan diri kita sendiri. Karena jujur aja Bapak Ibu, sebagai orang Kristen ini kan sangat sulit ketika kita mau memprioritaskan Tuhan. Lebih suka, bukan lebih suka, itu kayaknya udah naturnya aja manusia lebih mikir ke aku dulu. Apa yang bisa, misalnya dapat duit, apa yang bisa duit ini lakukan buat diriku? Bayar utang dulu kah? Beli mobil baru kah? Setelah ada sisa, baru kasih ke Tuhan. Ini gak boleh Bapak Ibu. Yang harus terbaik menerima pertama Tuhan dulu, setelah itu baru sisanya buat kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Yang mungkin sisanya jelek ya kita harus terima. Ketika kita punya waktu pun, bekerja seharian, saat kita bangun tidur itu kan tenaga masih penuh, full. Kita bawa dulu sama Tuhan. Tenaga kita yang masih mantap, yang terbaik itu kasih sama Tuhan. Setelah kita berdoa, sisanya baru buat kita kerja, silakan sampai malam. Jadi ini berbicara masalah prioritas. Kita bisa melakukan persembahan itu di kehidupan kita sehari-hari, baik yang mencari duit juga bisa, yang sebagai pengusaha bisa, karyawan itu bisa. Tinggal kita lihat kita sebagai karyawan, kira-kira Tuhan sukanya bagaimana kalau saya jadi karyawan. Apakah saya bolos terus, atau tepat waktu nurut atasan? Itu Tuhan selalu lihat mempersembahkan hidup, mendahulukan Tuhan. Jika kita pelayan juga, kita juga harus bisa jadi pelayan yang benar. Tuhan bisa lihat motivasi kita ketika ada di atas sini, kira-kira kamu itu mau apa. Dan kita harus berpikir, kalau saya jadi worship leader, lalu saya ini kepengen dilihat sama dia, Tuhan suka atau enggak? Kita bandingkan, kalau saya jadi worship dan saya benar-benar ingin memuji Tuhan, kira-kira Tuhan suka atau enggak? Kalau suka, lakukanlah itu yang Tuhan sukai. Jadi sekali lagi, jangan pernah berpikir memberikan persembahan kita atau hidup kita itu adalah hanya uang. Semua bisa kita berikan kepada Tuhan, dan itu harus yang terbaik dan yang pertama. Kenapa? Allah itu Bapak Ibu ya, yang saya pelajari sih nggak ada manusia yang lebih hebat, lebih utama, lebih terbaik daripada Allah kita. Dan saya juga yakin Bapak Ibu setuju dengan saya, amin Bapak Ibu ya. Allah kita ya udah, Yesus itu adalah orang yang paling baik di dalam dunia dan di surga ini. Karena dia orang yang terbaik, baik dunia akhirat, sudah sepantasnya menjadi hak Tuhan kita mendapat yang terbaik juga dari kita. Karena dia memang adalah utamanya. Kita nggak bisa kasih yang sisa-sisa tadi. Ketika kita memberikan sesuatu hal yang bukan terbaik, bisa dikatakan itu adalah pemberian yang salah. Dan kita sengaja lagi kan, udah Tuhan nanti itu buat saya dulu, buat Tuhan yang ini, itu nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus belajar memberikan sembahan yang terbaik. Lalu poin yang kelima Bapak Ibu, setelah Tuhan itu menuntut persembahan yang terbaik, Tuhan juga itu mengecam persembahan yang buruk. Tuhan mengecam persembahan yang buruk. Ulangan 17 ayat 1. Jangan kau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan ketika menerima persembahan yang buruk dari kita, itu merupakan sebuah kekejian bagi Tuhan. Apa itu kekejian? Toibah.
digunakan biasanya untuk menggambarkan rasa jijik dari seseorang kepada seseorang yang lain. Toibah ini pernah Bapak Ibu digunakan juga ketika bangsa Israel ini menyembah kepada ilah lain. Saat itu bangsa Israel keluar dari Mesir, hidupnya udah enak sebenarnya, Bapak Ibu udah gak ditindas lagi, tetapi nyampe di tengah padang gurun, sungut-sungut mulai keluar. Musa naik tuh ke atas gunung, ditinggal sekitar 40 harian lah, 1 bulan. Bapak Ibu tahu yang dilakukan bangsa Israel dibawa sama Harun. Dia bilang, ayo kita dirikan aja dah satu patung nih. Akhirnya dikumpulin emas, dilebur, dijadikanlah patung, lalu disembah sama bangsa Israel. Wah, ketika Musa turun ngamuknya setengah mati, Bapak Ibu melihat ini bangsa Israel udah ditolong sama Allah, tapi hatinya pindah kepada ilah lain. Di situ Tuhan sangat jijik melihat perselingkuhan hati. Dalam perjanjian lama itu Tuhan paling gak suka, Tuhan kan cemburu banget Bapak Ibu ya, ketika manusia itu punya 2 Allah, 2 ilah. Saat kita ikut Tuhan, nanti ikut Baal juga, itu Tuhan gak suka banget. Keji di mata Tuhan, jijik. Nah, kata jijik tadi, toibah tadi, ini sama. Ketika kita memberikan persembahan yang jelek, yang buruk, Tuhan jijiknya sama seperti melihat ada orang menyembah pada ilah lain. Jadi kejijian Tuhan sama seperti kalau kita sakit datang ke gereja lalu pergi ke dukun. Itu sama jijinya dengan kita memberikan persembahan yang jelek kepada Tuhan. Dan ini berbicara mengenai kualitas dari persembahan tersebut. Tadi keunggulan, sekarang kualitasnya. Maleakhi 1:6-7. Suatu ketika tuh bangsa Israel pernah memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada Yahweh, lalu langsung ditegur sama Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Ini menghinanya bukan verbal secara mulut, Tuhan lu dasar bla bla gitu. Enggak Bapak Ibu. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Jadi ketika Tuhan ini tegur si imam, kamu kurang ajar sih sama saya, gak hormatin saya. Si imam ini gak nyadar kalau dia tuh sedang menghina Tuhan. Makanya dia tanya, lah emangnya gue ngelakuin apa nih? Dengan cara bagaimana saya menghina namamu? Tuhan jawab pada ayat 7 Bapak Ibu, kamu bawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Jadi sepertinya imam ini ingin menipu Tuhan. Dia sepertinya entah pura-pura gak tahu atau memang dia belum mengerti persembahan. Yang jelas Tuhan itu tahu bahwa ini roti adalah roti cemar. Tadi ada anak hormat bapak, ada hamba hormat tuan. Bapak dan tuan ini kita bisa gantikan juga dengan Allah kita. Yesus kan sering dikenal Bapak, kita juga sering panggil dia Tuhan. Perumpamaan perjanjian baru seperti itu. Anak bapak, hamba tuan. Ketika anak gak hormat Bapak, ketika kita gak hormat sama Tuhan, itu sama seperti kita menghina Tuhan. Kata ayat ini pada kalimat terakhir, kita gak hormat Yesus, kita menghina Yesus. Bangsa Israel ini menghina pada bagian persembahan. Jadi tadi kan ada roti cemar ya, ada 2 persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel, roti dan binatang. Pada ayat 7, roti cemar ini, ketika kita masuk ke dalam suatu ibadah bangsa saat itu, namanya kan kayak kita tadi ya, ada pujian penyembahan, lalu nanti firman Tuhan, lalu persembahan. Ini juga sama, ketika ada persembahan itu ada waktu di mana bangsa Israel harus mempersembahkan sajian roti. Sajian roti itu dibawa ke bait Allah, dan aturannya itu udah ditulis di dalam Imamat 21, Imamat 2 ayat 1, 4, dan 5. Tuhan itu sudah tulis bagaimana aturan harus. Kalau roti seperti ini, kalau binatang seperti ini. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Lalu lanjut pada ayat 4. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik. Ayat 5 Bapak Ibu.
Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik. Mau dibakar, mau dipanggang, mau di apapun itu roti, harus dari tepung yang terbaik. Itu udah aturannya dari Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel ini memberikan roti cemar, sama seperti orang ini punya Bapak Ibu tepung terbaik di rumah, tetapi ketika dia mau ke bait Allah, dia sengaja buat dengan tepung yang jelek. Dia pikir yang namanya tepung kalau udah jadi roti, siapa yang tahu sih Bapak Ibu? Ada yang bisa tahu? Udah ada roti nih, wah ini tepungnya ya kalau dimakan mungkin kerasa, tapi kan Tuhan emang makan roti? Enggak kan? Udah jadi, mereka pikir mereka bisa tipu Tuhan. Tipu-tipu gitu kan, udah kasih persembahan tepung yang jelek aja. Tapi sekali lagi, walaupun mereka punya acting bagaimana ini saya menghina engkau Tuhan, tapi Tuhan bisa tahu. Itu yang saya bilang pada khotbah kemarin. Tuhan bisa lihat dalam hati, Tuhan bisa tahu kamu di rumah seperti apa, berikan persembahan seperti apa. Jadi ketika pembuatan roti, Tuhan juga tahu. Udah salah bohong lagi Bapak Ibu, itu menghina Tuhan banget. Roti cemar. Lalu yang kedua, binatang. Pada ayat 8, Israel ini selain dia membawa roti yang cemar dengan pemikiran bisa tipu Tuhan, dia juga bawa binatang yang buruk. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang tertimpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam? Ayat 13. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Jadi binatang yang dibawa sama bangsa Israel itu tadi ada yang buta, ada yang timpang, ada yang sakit, dan ada juga bekas dirampas atau binatang rampas. Buta, timpang, sakit itu kita bisa paham dan kita bisa ngerti, kelihatan Bapak Ibu dari si binatang ini. Tapi yang rampasan ini ternyata memiliki dua arti juga. Bisa jadi binatang ini dirampas dari binatang buas lainnya. Saat itu kan orang gembala itu ketika disewa dia jaga kawanan gembala nggak cuma 1, 2, 10. Kalau jaga domba 10 mas saya juga bisa. Terkadang bisa ratusan Bapak Ibu. Yang kaya banget bisa ribuan. Bayangkan satu orang mengamati domba, ya taruh aja 300 domba. Gampang apa susah tuh? Domba. Terkadang walaupun kita udah fokus banget namanya manusia ya, ada aja kayak blanknya gitu, ada aja nggak fokus. Dan bisa aja tuh binatang buas, singa, beruang, serigala menerkam tuh si domba, dicaplok, dibawa kabur. Nah, kalau seandainya si gembala ini lihat dan berani kejar itu serigala, lalu dipukul serigala sampai mati, lalu bawa itu domba. Nah, domba ini namanya domba rampasan tadi. Dirampas dari binatang buas, sudah tentu namanya seekor domba habis diculik sama serigala. Pasti ada bagian tubuhnya yang sudah tercabik, yang sudah luka, udah nggak baik-baik aja. Ya minimal kukunya potong lah, atau telinganya potong. Saya pernah lihat betapa luar biasanya binatang buas itu ketika dia mengincar buruannya. Di dalam YouTube kan banyak Bapak Ibu ya, lihat ya. Mau kijang lari sekencang apapun, kalau udah dikejar sama harimau dan kena, itu udah pasti ada yang luka. Karena mereka ini kejamnya luar biasa. Yang penting bagaimana si buas ini bisa bunuh mangsanya. Nah, dari domba yang sudah tercabik tadi lalu dirampas, kurang ajarnya bangsa Israel, dia itu kasih ke dalam bait Allah, kasih kepada Tuhan. Keluaran 22 ayat 31, padahal udah diatur nih mengenai domba atau binatang yang telah tercabik. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku, daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Jadi binatang tercabik yang bekas dimakan sama binatang buas itu hanya layak untuk anjing.
Kita aja nggak boleh disuruh makan binatang yang udah tercabik itu. Untuk diri kita aja bangsa Israel itu nggak boleh najis. Apalagi diberikan kepada Tuhan. Lucu banget kan bangsa Israel, Bapak Ibu. Dia pikir wah domba mubazir, saya nggak boleh makan, kasih Tuhan aja kan. Ini kan kurang ajarnya bagaimana nih? Ngasih persembahan yang seperti itu, binatang yang seperti itu. Dan jangan sampai kita pun menyerupai seperti bangsa Israel ini. Ya kita mungkin nggak mempersembahkan binatang. Tapi berapa banyak orang yang mempersembahkan uangnya dalam persembahan itu yang udah dekil, yang udah bau Bapak Ibu, yang udah Bapak Ibu ngerti lah, apalagi kalau para pedagang pengusaha bisa bedakan mana duit yang bau banyak bakteri dan mana duit yang masih mulus banget. Orang yang bawa duit yang seperti ini Bapak Ibu, ini sama nih memberikan binatang yang cacat, yang tercabik ke dalam bait Allah, dan itu gak boleh. Tuhan pasti gak akan terima. Kalau kita cuma punya ini ya oke lah, tapi kalau seandainya kita masih punya lembaran yang mulus banget, ini jadi masalah Bapak Ibu. Kembali ke prioritas tadi. Berarti, wah yang baik buat aku, yang jelek buat Tuhan. Itu Tuhan gak suka banget. Jangan sampai kita mempersembahkan persembahan yang rendah untuk Tuhan dan yang tinggi buat kita. Karena sekali lagi yang terbaik memang haknya Tuhan. Dia harus terima itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Lalu rampasan yang kedua. Rampasan ini dalam bahasa asli berkata gazal, mengambil sesuatu dengan paksa. Ini kita semua tahu. Menyiratkan tindakan perampokan, penjarahan, pencurian, pengambilan hak orang lain. Nah ini juga unik. Yang tadi persembahannya cacat dikasih kepada Tuhan, yang ini persembahannya bagus. Ada yang bagus, dombanya mantap, lembunya tambun, lemaknya banyak. Tetapi hasil dari menjarah, hasil dari merampok, hasil dari menipu kawanan gembala yang lain. Bukankah ini juga pernah terjadi dan banyak terjadi terhadap orang Kristen? Ketika dia bawa persembahan, duitnya mah gak lecek Bapak Ibu, nggak dekil duitnya bagus 100.000 lagi dibawa, tetapi pas ditanya bekas menang judi online. Kira-kira itu Tuhan terima atau enggak? Tuhan gak hanya melihat bentuknya udah bagus, tapi lihat dari mana itu. Apakah kamu habis merampas dari hak orang lain, atau mungkin kita habis nipu gitu dengan jualan gak benar, di markupnya tinggi banget, 20 kali lipat, 30 kali lipat. Wah Tuhan, untung gue gede banget, kasih perpuluhan, kasih persepuluhan. Jangan anggap Tuhan terima itu Bapak Ibu. Selain duitnya harus bagus, persembahannya bagus, sumbernya juga harus bagus. Kalau kita bekerja dengan keringat, bangun pagi, ini duitnya benar duit, kalau kata orang dunia itu duit apa namanya? Duit harum apa? Duit panas kan duit itu ya. Apa kalau duit baik Bapak Ibu ya? Duit berkah atau duit apa ya gitulah. Duit baik. Orang dunia bisa bedakan mana duit panas, mana duit baik. Dan Tuhan, apalagi Tuhan, wah ngertinya luar biasa. Si roti aja bisa dia tahu di dapur itu ibu-ibu buatnya pakai tepung apa nih. Apalagi cuma untuk mencari dari mana duit ini berasal. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya mungkin saya mah enak-enak aja terima persembahan banyak, persembahan bagus. Dan mungkin saya juga nggak tahu uang yang Bapak Ibu bawa ke sini apakah benar dari perilaku yang jujur atau dari perampasan tadi. Karena ketika kita melakukan persembahan yang seperti menipu hamba Tuhan di sini atau dimanapun, respon Tuhan itu benar-benar ya bisa dikatakan cukup tegas juga buat setiap persembahan yang seperti itu. Pada ayat selanjutnya Malayaki 1 ayat 8, Tuhan itu bilang Bapak Ibu, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Saya langsung potong pada kalimat tengah. Coba sampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Lalu pada ayat 13, kamu bawa binatang dirampas, binatang pimpang, binatang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akankah berkenan aku menerimanya dari tanganmu? Jadi respon Tuhan terhadap persembahan seperti itu, dia tuh tanya kepada bangsa Israel dan membuat bangsa Israel ini untuk berpikir, kamu tuh mikir bahwa persembahan seperti ini emang layak, coba kasih ke bupati. Bupatinya bakal terima nggak? Bupatinya bakal senang atau enggak?
apalagi kamu bawa kepada yang empunya dunia. Jadi Tuhan gak langsung start, dia tanya dulu, coba sadari dulu kesalahan, bahwa persembahan seperti itu bagus atau enggak. Karena semuanya udah diatur dalam hukum Taurat, dan bangsa Israel itu ngerti Bapak Ibu hukum Taurat, mereka tuh tahu banget. Yang praktek persembahan udah lama banget kan ya, harusnya sudah hafal. Bagian ini, bagian itu mempersembahkannya kemana, dia harusnya udah tahu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi dia tahu, dia lakukan hal yang jelek. Imamat 1 ayat 3, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran, ini syarat untuk binatang. Dari lembu haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan kepada dia. Ayat 10, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Imamat 22:19-25. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela. Ayat 20, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Lihat peraturannya Bapak Ibu, masih banyak, saya baca cuma sedikit doang. Tapi harusnya kita baca dikit aja udah ngerti ya, bahwa ketika kita bawa binatang ke dalam bait Allah yang gak boleh cacat, gak boleh celak, itu kita udah ngerti Bapak Ibu. Ini bangsa Israel luar biasa nih, menipu Tuhannya, dia pikir bisa tipu Tuhan. Tidak cacat, tidak bercela, artinya tamim atau sempurna atau lengkap. Tamim ini tadi kan sempurna atau lengkap, atau berbicara mengenai bagaimana integritas dari orang yang membawa persembahan. Apakah orang ini jujur atau enggak? Apakah orang ini punya integritas tinggi atau enggak? Integritas itu konsisten antara ucapan dan perlakuan. Jadi ketika kita ingin memberikan korban yang tidak bercela ini, dibutuhkan integritas dan kejujuran yang tinggi. Itulah tidak bercacat, tidak bercela. Kira-kira Bapak Ibu, bangsa Israel ini jujur atau enggak? Udah nipu ya, tadi roti aja bilangnya, dari mana saya menghina engkau? Lalu binatang juga, dikira Tuhan gak tahu dari rampasan mana. Nah, untuk penipu seperti ini, yang gak jujur, yang gak sesuai apa yang di hati lalu perbuatan, lihat pada ayat 14 Bapak Ibu. Tuhan itu langsung bilang, terkutuklah penipu. Langsung belak-belakan, terkutuklah penipu. Nah, belum. Maliaki 1 ayat 14. Langsung dibilang penipu sama Tuhan. Ya kenapa dibilang penipu? Tadi domba yang tidak bercacat, tidak bercela, harus sempurna, tergantung pada integritas dan kejujuran. Orang mempersembahkan yang bercacat dan bercela itu udah pasti nggak jujur, udah pasti nggak berintegritas. Makanya Tuhan bilang, terkutuklah kamu penipu. Dan berbicara mengenai kutuk Tuhan ini beda dengan kutuk manusia. Kutuk manusia saya udah jelaskan, maling kundang dikutuk udah selesai jadi batu Bapak Ibu. Manusia dikutuk Tuhan gak cuma selesai di saat ini, nempel sampai kita mati. Ingat kutukan pertama dari Tuhan kepada Adam dan Hawa? Ada yang masih ingat? Terkutuklah tanah untuk kamu, hai para pria. Makanya sampai sekarang para pria itu ketika mencari duit, wow, susahnya setengah mati Bapak Ibu. Terkutuklah engkau wanita ketika melahirkan. Ada yang melahirkannya sambil tertawa tertiwi Bapak Ibu, atau langsung wis, wah gak sakit, gue gak kena kutuk lahirannya, mantap. Gak ada Bapak Ibu. Kutuk itu nempel. Jadi kalau Tuhan udah ngutuk kita, kalau kita gak berubah kasih persembahannya, itu nempel sampai kita mati. Dan ini yang berbahaya. Kalau kita tipu Tuhan dengan persembahan yang buruk, kutuk itu nempel sampai kita mati. Jadi jangan sampai kita coba-coba tipu-tipu Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan pasti tahu udahlah. Lebih baik kita pikirkan sekarang persembahan kita ini, waktu kita, ibadah kita, pikiran kita, uang kita terutama, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus pikir di rumah, ini kira-kira layak kayak buat Tuhan?
Kalau enggak tanya yang udah punya pasangan ke istri, "Mi, ini tadi uang dari mana nih?" Dari nipu itu apa kita hasilnya jujur? Itu walaupun sepele dan merepotkan, itu yang dituntut Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita nggak tahu, sama seperti imam ini, kita nggak tahu, di mana saya menghina Tuhan, di mana saya berbuat dosanya. Padahal kan firman Tuhan Bapak Ibu saat ini udah dengar bahwa persembahan yang terbaik dan persembahan yang buruk Tuhan kecam. Dan kita harus terus memperhatikan persembahan kita. Mau pelayanan pun kita harus terus perhatikan pelayanan kita. Jangan sampai ada motivasi bengkok yang lainnya. Karena Tuhan gak bisa ditipu. Theo kemarin, dia perhatikan sampai kedalaman hati. Agak kurang kerjaan kan Tuhan kan, duduk di depan ngeliatin orang satu-satu datang bawa persembahan. Bukan tanpa maksud, tetapi gara-gara dua hal ini. Karena dia mau menuntut yang terbaik dan dia mengecam persembahan yang buruk. Mungkin kita berpikir, Tuhan ini kok rempong banget ya, kenapa sih dia harus tuntut yang seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, berbicara persembahan seperti ini udah diatur banyak. Ternyata bukan hanya untuk berguna pada perjanjian lama. Ini adalah sebuah bayangan di mana pada perjanjian baru akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Yohanes pernah bilang, "Lihatlah anak domba Allah." Kita harus tahu perjanjian baru itu ketika Tuhan menyelamatkan manusia, dia mengorbankan domba Allah. Jadi gampangnya gini Bapak Ibu, persembahan yang kita beri dalam perjanjian lama itu sama seperti menggambarkan penebusan Yesus di dalam perjanjian baru. Ketika kita berikan persembahan yang jelek, kita sama aja menghina penebusan Tuhan kita. Karena ini adalah bayangan dari nanti yang akan datang. Bayangan dari Tuhan itu, si domba Allah ini. Makanya Tuhan Allah Israel itu benar-benar pokoknya sebisa mungkin jangan sampai kasih aturan itu bangsa Israel ngasih persembahan yang baik. Detail banget, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Setiap bagian tubuhnya bahkan ada Bapak Ibu. Tubuhnya nggak boleh begini, yang satu nggak boleh begitu. Kenapa? Karena si Allah ini menghargai karya yang akan datang nanti, Tuhan Yesus, persembahan domba Allah itu. Dan kita yang udah tahu hari ini harusnya juga sama Bapak Ibu ya. Kita kan sudah ditebus sama Tuhan semua. Dan kita sudah pasti masuk surga. Harus mempersembahkan yang terbaik. Kita ingat aja Tuhan udah kasih yang terbaik buat saya dengan mati di kayu salib. Jadi kita pun harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Ada satu kisah penutup, saya undang pemain musik, mengenai seorang yang integritas tinggi, kejujurannya juga tinggi ketika dia mempersembahkan sesuatu, yaitu Abraham. Abraham ini adalah tokoh yang luar biasa mantap. Dia sempat menggumuli pengen punya anak 25 tahun. Bapak Ibu udah tahu ya cerita ini ya, sinetron Abraham dan Sarah. Budakku adalah maut, kalau dijadikan Netflix Bapak Ibu, si Hagar ini maut banget nih. Lalu ketika perjalanan untuk punya anak ini gak dapat. Akhirnya bilang dah ini, si Sarah ini hampiri aja tuh budakku. Dia hampiri Hagar, hamilah Ismail. Berjalan, tiba-tiba nyampe lah 25 tahun ini Sarah hamil Bapak Ibu, lalu melahirkan Ishak. Wah, senangnya masih luar biasa dong, 25 tahun menanti anak baru datang pada usia tua. Ketika sedang asik-asiknya dengan si Ishak ini, dia melihat tumbuh kembangnya Ishak. Kejadian 22 ayat 2, Tuhan ini wow, lucu sekali Bapak Ibu ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita jadi Abraham, coba kita pikir nih, dapat anak bagus si Ishak ini, tiba-tiba Tuhan suruh persembahkan. Gimana kira-kira hatinya Bapak Ibu? Atau ya udah gak apa-apa, kasih aja ke Ishak. Itu kayaknya orang aneh. Tapi karena Ishak ini adalah anak kesayangan Abraham, saya yakin Abraham ini hatinya berkecamuk luar biasa. Wah, dia kayaknya udah gak bisa berpikir lagi tuh. Saya juga heran, kenapa
Kenapa sih Tuhan harus minta Ishak? Kan ada Ismail tadi Bapak Ibu ya, dari budak maut tadi, si Hagar. Masih ada Ismail, kenapa nggak minta Ismail aja yang disuruh dipenggal lalu dibakar di atas gunung itu? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu tahu yang terbaik dalam pandangan Abraham. Antara Ishak dan Ismail, nggak usah Abraham, nggak usah Tuhan. Menurut Bapak Ibu, baik mana? Ishak atau Ismail? Ishak, kalau yang baca firman pasti tahu. Kita aja tahu yang terbaik anak ini Ishak. Dan Tuhan tuntut yang terbaik dari kehidupan Abraham, walaupun ada Ismail tadi. Anak udah ditunggu 25 tahun, Tuhan bicara akan dikasih anak, lalu juga Tuhan bilang nanti cucumu akan pasir di laut, bintang di langit, akan jadi raja-raja besar, menduduki orang-orang. Barulah happy Ishak keluar, tiba-tiba suruh diambil. Waduh, Abraham kayak macam apa tuh? Bisa aja Abraham itu nego sama Tuhan, Tuhan ini si Mail, bisa kan Tuhan, nggak usah si Ishak lah. Bisa aja Abraham nego sama Tuhan. Tapi enggak, Abraham tetap jujur bahwa Ishak lah yang terbaik dan dia tetap integritas. Dia bilang, aku percaya Yahweh, aku cinta Yahweh, dia buktikan dalam perbuatannya. Enggak cuma omongan Bapak Ibu. Esok harinya tanpa menunggu lebih panjang, ya udah langsung Abraham pergi. Dan perjalanan itu enggak langsung nyampe berhari-hari. Kalau perjalanan begitu nyampe, sebenarnya kalau sebagai bapak itu ketika kuat, gue udah mutusin akan korbanin dia, jaraknya dekat ke alun-alun, itu tegarnya bisa cepat Bapak Ibu ya, nyampe alun-alun langsung borok bakar. Tapi kalau perjalanannya lama, kira-kira apa yang dirasakan oleh Abraham? Abraham ini punya kesempatan dia untuk turun lagi dari atas gunung. Satu hari itu jalan lalu tidur, Ishak kan masih nanya, Pak nanti kita mau korban apa di atas? Abraham menjawab apa Bapak Ibu? Masa aku akan bunuh kamu di atas? Aku gak ngerti bagaimana Abraham ini meyakinkan Ishak. Tetapi yang jelas seorang bapak tidur bersama dengan anak yang entah kapan nanti dibunuh, ini kan sakit Bapak Ibu ya. Hari kedua, hari ketiga, aduh kayaknya makin nyampe nih, makin deket. Abraham masih punya kesempatan, udah lari aja. Mungkin iblis saat itu juga bilang, udah Abraham turun aja tuh, si Mail aja udah ngasih. Gak mungkin tahu Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu nyampe di atas tetap tuh diikatlah Ishak, dan ketika mau dibunuh kita tahu semua bahwa Tuhan menyetopkan, udah jangan, aku udah lihat bagaimana kepercayaan kamu, bagaimana bukti dari iman kamu. Dan Bapak Ibu lihat, karena luar biasanya integritas dari Abraham, kejujuran Abraham memberikan persembahan terbaik pada ayat 16 dan 18. Tuhan ini sangat disenangkan dengan persembahan yang terbaik itu. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan kalau udah janji itu kan pasti terjadi. Tapi kalau dia udah janji lalu disumpah, ini kepastian jadinya jadi double, luar biasa. Aku bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, aku akan memberkati engkau berlimpah. Ini kan yang kita mau semua nih, diberkati berlimpah. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen mau berkat melimpah tapi nggak mau melakukan syarat. Pesugihan juga ada syaratnya Bapak Ibu. Jangan anggap Tuhan maha pengasih. Ya Tuhan sih sebenarnya bukan syarat, apa ya namanya. Tuhan hanya melihat bagaimana ketaatan kita aja. Kamu udah dikasih yang baiknya kamu kembalikan kan buat aku. Gitu gampangnya Bapak Ibu ya. Dan ketika kita bisa kembalikan Tuhan dengan jujur, itu Tuhan pasti akan percayakan lebih. Berkat Abraham dia ini berkatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah nenek moyang dari orang Kristen. Siapa yang gak kenal Abraham Bapak Ibu? Orang Yahudi, non Yahudi, kita sampai sekarang dari ribuan tahun kenal juga Abraham. Tuhan kasih janji, ini kan pemulangan. Ketika pertama kali kasih janji kepada Abraham, aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Tuhan gak langsung kasih, proses 25 tahun itu kira-kira gara-gara apa? Biasanya orang kalau kasih kepercayaan atau modal yang besar, tentunya nggak bisa langsung dikasih, benar nggak Bapak Ibu? Dia akan lihat dulu nih, orang layak nggak nih dikasih 10 M. Saya punya 1 miliar,
100 juta daripada nganggur mau kasih seorang jemaat sedekah supaya diusahakan. Kira-kira saya akan cari yang seperti apa Bapak Ibu? Yang suka main judi online atau yang bekerja keras? Yang jawab judi online saya getok sama mie, itu sehari juga habis duitnya langsung. Tapi kalau yang kerjanya keras, wah ini nih, Tuhan itu sama seperti itu. Dia mau kasih kepercayaan luar biasa kepada Abraham, dia lihat dulu benar nggak nih Abraham. Makanya perikopnya dalam Alkitab itu ditulis kepercayaan Abraham diuji. Diuji untuk apa ya? Untuk bangsa yang besar ini, untuk Israel yang luar biasa ini. Dan sampai sekarang ini 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Luar biasa lagi. Gara-gara ketaatan Abraham, integritas Abraham memberikan persembahan yang terbaik, kita juga kena berkatnya. Jadi selain kutuk itu menempel, berkat itu lebih luar biasa. Bukan hanya nempel, beranak pinak Bapak Ibu sampai generasi ke kita. Kalau seandainya kita saat ini udah dekat sama Tuhan, tapi Tuhan aku belum diberkati, saya selalu bilang, lihat anakmu nanti. Anaknya belum, lihat cucumu nanti. Cucunya belum, Bapak Ibu meninggal, lihat cicitnya nanti dari surga. Pasti Tuhan berkati. Karena berkatnya nempel terus ke generasi berikutnya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari sini kita bisa belajar sekali lagi kembali mengkoreksi bagaimana persembahan kita kepada Tuhan. Abraham adalah contoh yang luar biasa dan ini gak gampang Bapak Ibu ya. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu susahnya setengah mati. Kalau bisa mah ya Tuhan kasihnya udahlah ya sisa-sisa aja. Ini saya masih butuh Tuhan. Padahal cuma diminta uang, bagaimana kalau dia minta anak kita yang paling cantik, paling ganteng, nomor satu-satunya bisa? Gak usah dibunuh, disuruh jadi hamba Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu rela gak nih? Pinter, cantik, Bapak Ibu punya duit. Banyak orang itu akan memilih memasukkan ke dalam dokter, polisi, insinyur. Hamba Tuhan mah nanti dulu dah. Ini contoh simpelnya aja Bapak Ibu ya. Di mana manusia itu selalu egois dengan dirinya. Jangan sampai kita pun sama menjadi manusia kebanyakan di luar sana yang menjadi egois kepada diri kita sendiri. Kita harus ajarkan ini bagaimana agar diri kita ini bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu mengutuk seperti bangsa Israel tadi. Jangan menyepelekan persembahan, memberi persembahan waktu semuanya itu Bapak Ibu pikirkan, bahkan harus didoakan. Kenapa sih sebelum kita bawa persembahan di sini terkadang worship leader suka mendoakan persembahan? Sebenarnya bukan hanya karena untuk rutinitas Bapak Ibu, tetapi memang benar-benar itu harus dikuduskan. Benar-benar suatu hal yang penting bagi Tuhan. Jadi nggak asal aja langsung berikan persembahan. Ketika kita bilang aku cinta Yesus, ya integritasnya harusnya terbukti melalui perbuatan diri kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Orang yang cinta sama Tuhan bakal kelihatan sama yang pura-pura cinta. Dan biasanya wanita itu paling tahu karena pakai perasaannya. Tapi karena saya banyak teman wanita, saya juga tahu Bapak Ibu. Jadi kelihatan orang yang cintanya benar, cintanya pura-pura, apalagi sama Tuhan. Manusia bisa baca psikologi, Tuhan mah gak perlu psikologi. Dia yang nyiptain kita aja. Dia pasti tahu tabiat kita satu-satu. Kita mau sembunyiin persembahan, dia tahu. Kita kasih yang terbaik, dia tahu. Tergantung pilihan kita sekarang. Kita udah tahu sekarang Bapak Ibu dua hal yang penting. Tuhan tuntut terbaik dan Tuhan mengecam yang buruk. Jadi saya harap Bapak Ibu sama-sama dengan saya belajar untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan bisa berkenan kepada kita, kepada keluarga kita, ya kepada semuanya kita lah. Amin Bapak Ibu ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian pengorbanan sempurna. Selalu ingat Tuhan telah memberikan persembahan yang paling dahsyat di dalam dunia ini, yaitu hidupnya untuk kita. Kita harus patut bersyukur kepada